Selamat pagi anak-anak sekalian. Perkenalkan, saya Ibu Pendeta Theodora Tambun. Saya akan mengajar kita untuk pelajaran agama. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa lebih dahulu. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan memberi kami kesempatan untuk memasuki tahun ajaran yang baru ini. Biarlah Tuhan, Engkau menolong kami supaya kami boleh belajar sungguh-sungguh dari rumah kami masing-masing, dan kami dapat mengerti firman Tuhan yang akan diajarkan oleh guru kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Hari ini kita lanjutkan pelajaran kita bab yang kedua, yaitu tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa. Nah, menurut kamu, apakah dosa itu? Kalau dikatakan tentang dosa, apa yang kamu pikirkan ya tentang dosa itu? Dan apakah kamu pernah melakukan dosa? Mengapa kamu melakukan dosa? Dan dosa apa saja yang pernah kamu perbuat di dalam hidupmu? Dan yang berikutnya, ketika kamu melakukan dosa tersebut, apa yang terjadi kepadamu? Apa akibatnya ketika kamu melakukan dosa tersebut? Misalnya kamu mencuri, akibatnya apa? Ya, jadi kamu tulis semuanya itu jawabanmu tentang pengertian dosa. Mengapa kamu melakukan dosa? Apa dosa yang pernah kamu lakukan dan apa akibat yang kamu terima ketika melakukan dosa? Nah, semua itu tulislah sebanyak mungkin di kertas folio atau kertas ujian sekolahmu, lalu kumpulkan ketika hadir ke sekolah pada bulan depan. Ya, kita akan melihat apakah pengertian dosa yang kamu pahami selama ini sama dengan yang dikatakan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia atau Kamus Umum Bahasa Indonesia. Menurut KBBI, dosa adalah semua perbuatan yang melanggar hukum Tuhan atau hukum agama. Orang beragama percaya kepada Tuhan, dan semua perintah yang dibuat oleh Tuhan melalui agama ya, yang ada dalam diajarkan oleh agamamu, maka semuanya adalah dosa ketika kamu melanggarnya. Ya, yang kedua, perbuatan yang tidak baik atau kesalahan, baik terhadap orang tua, terhadap teman, terhadap aturan negara, terhadap adat istiadat masyarakat. Nah, semua perbuatan yang tidak baik itu sudah disebut dengan dosa. Nah, karena itu, pastilah setiap orang pernah melakukan hal yang kurang baik. Semua orang pasti pernah juga melakukan kesalahan terhadap orang lain. Karena itu semua orang pasti sudah berdosa. Nah, menurut Alkitab, kita mau belajar apa yang dikatakan Alkitab tentang dosa. Dosa yang pertama adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Sama ya dengan yang tadi, 1 Yohanes pasal 3 ayat 4. Semua pelanggaran terhadap hukum Allah itu sudah dosa. Yang kedua, menuruti keinginan daging. Roma 6 ayat 6 sampai 8. Jadi, ketika kamu tidak dapat mengendalikan keinginanmu, apa yang kamu mau, kamu harus dapatkan, harus turuti, harus dipenuhi, maka kamu sudah jatuh ke dalam dosa, kamu sudah melakukan dosa. Ketika kamu hanya mau main game saja, tidak mau belajar, lebih enak main game menuruti keinginan daging, berarti kamu sudah berdosa. Ketika kamu juga hanya mau tidur-tiduran saja, malas-malasan saja, tidak mau belajar, kamu lebih suka menuruti keinginan daging, kamu juga sudah berdosa. Nah, yang ketiga, apa yang dikatakan Alkitab tentang dosa adalah Yakobus 4 ayat 17. Tahu melakukan yang baik, tapi kamu tidak melakukannya, kamu sudah berdosa. Ya.
Kamu tahu menolong orang itu baik, tapi kamu tidak melakukannya, kamu sudah berdosa. Jadi, dosa itu bukan hanya ketika kamu melakukan hal yang jahat, tapi kamu tidak melakukan hal yang baik pun, bahkan kamu tidak melakukan apa-apa pun, kamu sudah berdosa. Inilah yang disebut dengan dosa yang pasif. Jadi ada dosa aktif, ada dosa pasif. Ya, ini contoh-contohnya. Jadi dosa aktif adalah apa yang kita lakukan terhadap orang lain, kejahatan-kejahatan, misalnya kita membenci orang lain, kita marah-marah kepada orang lain, kita menyakiti hati orang lain, itu dosa aktif. Nih, kita menyesatkan hidup orang lain, membunuh, ya, bicara kasar, menghina orang lain, selalu mau menang sendiri, mencuri, mencontek, ya kan? Mencontek itu juga mencuri jawaban, ya kan? Itu sudah dosa. Kamu boros, hidup berpoya-poya, ya. Semua perbuatan jahat itu, ya, kamu lakukan secara aktif. Itu sebabnya disebut dosa aktif. Nah, dosa pasif, kamu tidak melakukan apa-apa yang jahat, tapi kamu sudah berdosa. Kamu takut, ya kan? Nah, takut. Kenapa takut? Ya, ada orang takut hantu, ya kan? Nah, takut terhadap apa? Banyak hal, ya. Kamu takut menunjukkan kamu tidak percaya kepada kuasa Tuhan. Itu juga menunjukkan kamu sudah berdosa. Tidak mau menolong orang lain, tidak peduli, cuek terhadap orang lain, ya, tidak mau belajar atau bekerja keras, pelit terhadap orang lain. Itu. Jadi tidak melakukan perbuatan yang baik itu disebut juga dosa, dan itu adalah dosa aktif. Nah, apakah dosa pasif itu, dosa aktif itu lebih besar hukumannya daripada dosa pasif? Nah, firman Allah katakan tidak demikian. Ya, Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi mau dosa aktif ataupun dosa pasif sama, semuanya disebut dosa. Ya, hanya manusia seringkali mengkategorikan, ya, dosa pasif itu disebut dengan dosa kecil, ya, ada dosa kecil, ada dosa besar. Nah, dosa kecil diabaikan, dosa besar itu dihukum lewat hukum negara dan sebagainya. Ya, itu hukum negara, tetapi di hadapan Allah dosa tetaplah dosa, dan upah dosa adalah maut, yaitu hukuman kekal di dalam api neraka. Nah, sekarang bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa, dapat jatuh ke dalam dosa? Nah, kita lihat dari kitab Kejadian pasal 3, proses jatuhnya manusia ke dalam dosa. Yang pertama di sana dikatakan Kejadian 2 ayat 16 sampai 17, ada firman Allah atau perintah Allah. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, firman Allah ini sangat-sangat jelas. Semua pohon dalam taman boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tuhan tidak mengatur kau harus makan ini, makan apa. Kau mau makan, kau nggak makan, itu sukamu. Itulah free will, kehendak bebas yang diberikan oleh Allah kepada setiap manusia. Tetapi di dalam kebebasannya ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar oleh manusia. Jadi pohon pengetahuan yang baik dan yang buruk itu, yang jahat, jangan kau makan, sebab pada hari engkau makannya pastilah engkau mati. Nah, perintah ini sangat jelas sekali, ya. Jadi manusia di dalam firman Allah bebas melakukan apapun.
Tetapi ada batasan yang tidak boleh dilanggar oleh manusia. Di luar firman Allah, maka yang ada adalah kematian atau maut. Nah, yang kedua, iblis menggoda manusia dengan memutarbalikkan firman Allah. Kejadian 3 ayat 4 dan ayat 5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi firman Allah tadi jelas katakan jangan makan, nanti kamu mati. Iblis mengatakan kamu tidak akan mati. Kalau kamu makan, kamu akan menjadi sama seperti Allah. Nah, mana yang benar? Ya kan? Nah, ini. Masa iya, logika manusia ya, masa iya dengan memakan buah pohon pengetahuan saja mati? Nah, yang dapat lebih diterima oleh logika manusia itu adalah apa yang dikatakan iblis. Allah hanya menakut-nakuti manusia. Kalau kau makan, kau tidak akan mati, tapi akan menjadi sama seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, logika manusia ini membuat manusia meragukan firman Allah. Ayat 6a, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Nah, pertanyaannya, benarkah buah itu menarik hati? Bagi saya sama saja. Ya kan, buah itu dengan yang lainnya sama saja. Yang menarik hati itu sebenarnya bukan buahnya, tetapi janji yang ditawarkan oleh iblis, yaitu kamu akan menjadi sama dengan Tuhan Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi sama seperti orang tua suka mengiming-imingkan anaknya ya, kamu makan buah supaya kamu cantik, supaya kamu ini itu. Kenapa? Anak-anak disuruh makan buah sangat susah. Tapi waktu ada janji yang ditawarkan di dalamnya, pasti yang gak enak pun, yang gak menarik pun kamu akan makan. Nah, sama minum susu, disuruh minum susu supaya pinter, supaya cepat tinggi, supaya cepat besar. Kamu tidak suka susu, tapi karena ada janji yang diberikan oleh orang tua di dalamnya, makanya kamu minum susu. Ya, yang tidak suka pun terpaksa minum susu. Jadi buah pohon pengetahuan itu sebenarnya juga sama dengan yang lainnya. Hanya yang menarik hati adalah apa yang dikatakan oleh iblis, yang dijanjikan oleh iblis kepada manusia. Manusia kalau memakannya akan menjadi sama dengan Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, ketika manusia meragukan firman Allah dan melanggar perintah Allah, maka manusia jatuh ke dalam dosa. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Yesus Kristus, ketika manusia lebih menuruti keinginan dagingnya dan tidak taat pada perintah Tuhan Allah, sesungguhnya kamu telah berdosa. Bahkan ketika manusia meragukan kebenaran firman Allah, apakah firman Allah itu benar atau salah? Nah, sesungguhnya manusia telah jatuh ke dalam dosa dan telah berbuat dosa. Nah, pada kenyataannya, apakah manusia itu mati seperti yang dikatakan oleh Allah ketika manusia memakan buah pohon pengetahuan, atau perkataan iblis yang benar? Ya, perkataan Allah tidak pernah salah. Manusia waktu makan buah pohon pengetahuan
tidak mati seperti yang dipikirkan manusia, kematian jasmani, tapi manusia mengalami kematian rohani. Manusia semakin jauh dari Allah, dan nanti pada akhirnya manusia juga akan mengalami kematian jasmani. Nah, apa yang dikatakan iblis ada kebenarannya? Ada. Manusia menjadi sama dengan Allah, tetapi tahu yang jahat. Ini yang tidak dikehendaki Allah. Manusia jatuh kepada pengetahuan yang jahat, dan manusia lebih suka melakukan hal yang jahat, dan kejahatan itu berujung kepada kebinasaan. Ini yang dikehendaki iblis, supaya manusia jatuh ke dalam kejahatan dan akan mendapat hukuman kekal sama dengan dirinya. Jadi iblis mencari teman, mencari mangsa. Itu sebabnya iblis menggoda manusia dengan berbagai cara, ya, untuk hidup jauh dari Tuhan Allah, untuk melakukan kejahatan. Jadi bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa? Prosesnya dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya tetap sama, yaitu ada firman Allah. Mana firman Allah? Semua yang tertulis dalam Alkitab. Jangan mencuri, jangan membunuh, ingat dan kuduskan hari Sabat, jangan membuat patung dan menyembahnya, ya, jangan mengingini milik orang lain, jangan berzina, kasihilah sesamamu, kasihilah musuhmu. Ada banyak, semua tertulis dalam firman Allah. Nah, iblis selalu berusaha menggoda manusia untuk tidak taat kepada Allah. Nah, sekarang tergantung kepada kamu. Apakah kamu lebih percaya dan lebih taat kepada firman Allah, atau kamu jatuh pada godaan iblis yang sering kali selaras dengan keinginan dagingmu? Seringkali godaan iblis itu lebih bisa diterima oleh logika manusia dan lebih banyak janji duniawi yang diberikan oleh iblis. Tapi percayalah, iblis tidak akan pernah memberikan sesuatu secara cuma-cuma. Janji iblis selalu berujung kepada maut, yaitu siksaan kekal. Karena itu, ketika kamu lebih percaya pada iblis dan menuruti keinginan daging, kamu sudah jatuh ke dalam dosa dan mendukakan hati Allah. Karena itu, tetaplah di dalam firman Allah supaya kamu tidak jatuh di dalam dosa. Nah, pelajaran kita sampai di sini hari ini. Nah, akan kita lanjutkan lagi minggu depan. Tugasnya jangan lupa dikerjakan. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.